وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. Yang sama-sama kita takzimi dan kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Perjalanan kita umat Muhammad SAW ini adalah perjalanan yang sangat singkat. Berita ini didengar oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu disampaikan kepada sahabatnya, dia dakwakan kepada sahabatnya. A'mal ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 hingga 70 tahun. Lebih dari itu bonus dari Allah dan sangat sedikit untuk mencapainya. Begitu singkat perjalanan ini, maka pesan Nabi dalam kitab Sahih Bukhari, kunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian hamba-hamba akhir, wala takunu min abna'id dunia. Jangan kalian diperbudak oleh dunia merupakan akhirat. Fa innal yawm, kena hari ini dunia, amalun wala hisab, kesempatan untuk beramal, dan nanti setelah kematian tiba, hisabun wala amal, hisab, tidak ada kesempatan untuk beramal. Dan bapak, ibu, saudara sekalian, para kiai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 amanah yang sangat besar kepada kita. Pertama, diri kita dan keluarga kita. Baik keluarga yang arti anak, istri, orang tua yang ada hubungan nasab, maupun keluarga besar innamal mu'minuna ikhwah, keluarga dalam ikatan la ilaha illallah. Allah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu. Tidak cukup engkau menjadi ahli ibadah dan keluargamu. Apakah keluarga yang ada hubungan nasab maupun keluarga dalam ikatan la ilaha illallah. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Untuk itulah hadirin para masih selalu menyarankan, menghimbau kita untuk senantiasa berdakwah. Hadirin yang dulu di sini, kenapa bisa sedikit-sedikit saya bisa bicara agama, padahal saya pendidikan SD, SMP, Kota Agung, tidak pernah min atau senawiyah. Lalu saya masuk ke SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas di Haji Menang. Setelah itu saya kuliah di Politeknik Pertanian Unila, mengambil jurusan perkebunan. Kerjaan daripada Pak Herman yang dikikir. Jadi apapun kebaikan, termasuk semua santri akhir itu mengalir kepada dia. Gencar datang dia, dakwah dia. Saya alasan dia kasih Pak, saya bilang ada banyak laporan, dia kerjakan laporan saya, banyak cucian, tengah malam baju saya sudah dicuci. Masya Allah. Inilah hadirin rahmatullah. Gitu juga saya lihat keluarga saya, abang saya ketua, kepala keamanan terminal Pringsewu dan kepala wakaf Wali. Dengan dakwah ini anak dia menjadi hafiz Al-Quran, yakni Ustaz Rahmatul Anfar dan adiknya yang bernama Fatimah Az-Zahra. Ini buah daripada dakwah, hadirin. Maka apapun ya kegiatan kita, jangan lupa dakwah. Karena kita ini amal yang pertama. Yang kedua, amal yang menitipkan harta benda kita. Ya, berapa banyak orang berbangga menumpuk harta. Kadang ke markas dengan mobil mewahnya, keluar 3 hari
40 hari belum, hanya menunjukkan kemewahan. Hadirin, apabila ruh berpisah dengan jasad, manusia itu tidak ada gunanya lagi. Dia punya mata tidak bisa melihat. Ya, sekali apapun ahbab ini atau manusia di muka bumi boleh beriman, yang dia bawa hanya saja satu siapin 3 lembar kain kafan. Hanya iman dan amal. Tapi kalau hanya mengandalkan iman dan amal kita ibadah untuk membalas satu nikmat, menarik napas belum menghembuskan, jangan kebayang. Untuk itulah kita hadirin menginginkan amal jariah yang pernah kita sampaikan, yang pernah kita ajak manusia, yang tadinya dia tidak mengenal iman itu apa, ibadah itu apa, akhlak itu apa, maka dia menjadi mengalirnya dari pahala yang lain ini, insya Allah akan menyelamatkan kita hadirin. Maka hadirin, apalagi umur kita 60-70, tidak dari kecil kita ahli ibadah. Ya, banyak maksiat dan dosa yang kita lakukan. Namun hadirin, jangan sampai kita hanya berbangga dengan harta. Ya, akan kita tinggalkan dan kita tanggalkan. Maaf, sampai celana dalam pun tidak dibawa. Apa yang kita banggakan dengan parfum yang mahal, batu yang mahal, kain kapan yang nilainya tidak begitu, lulur kita tinggalkan, dimandikan dengan kapur baus. Hanya iman dan amal. Maka hadirlah Allah yang terbaik. Ketika lahir kita di dunia, ayah ibu kita bergembira, bayi menangis, ayah ibu gembira, bayi sehat selamat. Maunya ketika kita menangis, ketika meninggal kita jangan menangis. Ketika hadir di dunia kita menangis, orang sekitar kita bergembira. Tapi waktu meninggalkan dunia ini, maunya kita jangan menangis. Kita tersenyum, orang sekitar kita menangis. Siapa yang tidak menangisi tangisan Kyai Haji Zairot rahmatullah. Itulah yang kemarin waktu di pondoknya Bani Hasan, ya, salah satu saya juga berkecimpung dengan sepupu saya sampaikan kepada Gus Yusuf. Mata kepala itu langsung Gus, saya bilang, melihat karomah ayah ketika saya keluar 1 tahun di Bangladesh. Ya, saya mengikuti Pak Kiai, ku ambil sekali yang nggak mau, ku ambil bawa ya, heboh di ruang poren, nggak ada air, mesin rusak, orang lari ke sana ke Pak sementara yang terbang ke sana. Pak Kiai tidak, ya, semua dibuka keran, nggak netes satu tetes pun. Saya di belakang beliau, dia duduk agak merenung, nggak tahu apa yang dia baca. Dia buka keran, hanya keran yang mengalir, dia berwudu, mata dia lihat langsung. Belum. Setelah dia doa, dia lewat, aku dia buka keran itu, nggak ngalir. Iya. Saya melihat langsung, saya sampaikan ke Gus Yusuf kemarin. Subhanallah. Ditangisi orang. Nah, maunya kita lahir, kita menangis, orang sekitar kita tersenyum, ayah ibu kita menandakan bayi lahir dengan selamat, karena menangis. Tetapi ketika meninggalkan dunia kita tidak menangis, orang sekitar kita menangisi kebaikan kita. Kenapa ditangisi? Umat manusia di seluruh Indonesia kayak Haji Zairot rahmatullah alaih. Karena itu tadi, dia banyak kebaikan yang dia tanamkan pada orang lain. Ya, saya sampaikan ke Yusuf, kami anak-anaknya sedang berlatih untuk seperti beliau. Beberapa bulan yang lalu, mata kepala saya melihat langsung, keran nggak ada, dia buka, duduk sejenak, apa berdoa, apa berzikir, wudhu. Setelah itu buka keran nggak ada. Seperti itu. Akhirnya saya pun wudhu, bergabung berdesakan dengan orang-orang ramai itu. Pagi hari tenang, antam saja di seluruh keran mati, ya, di ruang por itu yang saya rasakan. Maka hati Allah, amanah yang besar yang kedua adalah harta benda. Amanah yang ketiga adalah waktu. Ya, tetapi hadirin terkadang pun masih banyak megang HP ketimbang megang Qurannya, megang untayan tasbihnya. Jadi, kalau saya 2052 agak keras,
Ya, HP masih HP jadul, belum ada Android. Ya, berangkat itu simpan di markas HP dengan titip uang dolar. Pergi tanpa. Sekarang mau tidur video call sama nyonya bener. I love you ya yang bohong setiap malam. Ya, tapi tak apalah, syukur-syukur sudah keluar daripada tidak. Ya, 3 amanah besar yang Allah berikan kepada kita. Pertama, diri kita dan keluarga kita kaum muslim muslimah. Ya, kenapa hadirin? Saya ada anak buah sekitar 10 yang kerja di rumah. Saya agak sedikit terkejut dan menangis. Ternyata ada anak muda yang pakai hati hafal. Kalau bismillah kau hafal tidak? Hafal kata bismillahirrahmanirrahim. Lanjutnya tidak hafal. Jangan dulu bicara tentang yang lain. Ya, di zaman sekarang ini ketemu. Kenapa? Sebelum kerja mereka berangkat, nampas galon, taklim dulu. Patilah amal, habis taklim kumpul dulu. Di absen sholatnya satu-satu. Ya, kalau tak Jumatan harus bayar. Masukkan kotak sedekah 50.000. Dikatakan setiap hari kena carikan uang dengan untuk saya. Apa jawaban saya di hadapan Allah? Kenapa untuk sujud 5 waktu tidak kau perintahkan? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah harta benda kita. Jangan hanya berbangga bangun rumah yang megah, lupa membangun istana di surga. Digunakan untuk fisabilillah. Dan hadirin, buka kitab Kamil Ghafili. Harta, segala harta tidak akan dihisab. Harta yang halal ya, harta yang haram tidak dihisab, langsung azab. Dan harta, semua harta akan halal akan dihisab kecuali 3 yang tidak akan dihisab. Yang pertama, makanan, minuman yang sudah kita hidangkan utama seperti ini, atau barang keluarkan semua, walaupun toples biskuit ini satu dalil, semuanya tidak akan dihisab. Yang kedua adalah harta yang sudah kita gunakan untuk kedua orang tua kita, termasuk mertua, maka tidak akan dihisab pahala berlipat ganda. Yang ketiga, harta yang sudah kita gunakan furud fi sabilillah. Ya, bagaimana Allah yang lain akan dihisab, termasuk juga yang kita pakai ini akan dihisab. Bagaimana ceritanya hadirin? Nah, apa namanya? Abu Bakar keluar, ya, tengah hari panas keluar. Kenapa? Ketemu Umar. Kenapa keluar? Saya lapar, melilit perut ini. Ya, diikat dengan satu batu. Kena tradisi orang Arab, ketika dia lapar dia akan ambil batu, ditaruh, diikat kuat-kuat, kayak ikat orang dari hamil itu. Kenapa? Supaya pergerakan khusus 12 jari ini tidak melilit, tidak kusut. Setelah tidak seberapa lama Rasul keluar. Kenapa membuat kita keliling jalan tak karuan seperti ini? Terlalu lapar ya Rasul. Kata Rasul, saya berlapar. Nah, maka sahabat menunjukkan satu batu. Nabi diturunkan 2 batu. Berarti Nabi lebih lapar. Ya, maka langsung didengar itu berita Abu Ayyub Al-Ansari cepat pula menemukan Rasul dan sahabat Abu Bakar dan Umar. Dia cepat menyembelih kambing kecil, istrinya cepat membuat roti gandum. Setelah dihidangkan di hadapan Nabi, Nabi mengambil satu roti dengan lauk. Dia bilang kepada anak kecil, tolong hantar ke rumah Fatimah, ke rumah, hantarkan ke rumah anakku. Dia sudah tidur, tak bisa bangun. Kenapa? Saking laparnya putri Rasul, yang merupakan pemimpin salah satu wanita masuk surga adalah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala, tidur seperti itu. Setelah selesai makan, kemudian untuk Fatimah makan, Nabi menangis. Ya Rasul, kenapa gerangan menangis? Kata Rasul, makanan yang kita makan akan dihisab di sisi Allah. Ya Rasul, kata Abu Bakar, kita lapar, perut ikan dan batu, Rasul ikan 2 batu, ini akan dihisab dia. Setiap nikmat Allah akan dihisab yang halal. Ya, namun hadirin, kalau ingin tidak dihisab berlipat ganda, gunakanlah harta itu pertama untuk menjamu tamu. Yang kedua, gunakan untuk mak dan bapak kita, jangan hitung-hitung. Tetapi terkadang lebih sedih di lapangan. Orang datang ke anaknya minta beras
dan ngutang. Itu pun dia bilang, saya akan izin dulu dengan istri saya. Dia tidak paham kan yang namanya anak laki-laki sampai kapan pun tetap diri kedua orang tuanya. Maka hadirin rahimakumullah, ya, apa namanya? Yang ketiga, supaya tidak dihisab, pertama tadi jamulah tamu sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, ada cerita kepala kambing yang memutar-putar itu. Yang kedua, gunakan untuk orang tua, jangan itu. Yang ketiga adalah yang sudah gunakan untuk khulud fi sabilillah, tidak akan dihisab. Jadi kalau kita ingin selamat dan amanah yang harta, kita gunakan dengan tiga. Apa tadi? Untuk menjamu tamu. Ya, yang kedua apa lagi? Apa tadi? Untuk kedua orang tua, termasuk orang tua. Yang ketiga untuk apa? Digunakan untuk apa? Khulud fi sabilillah. Ya. Mau diberikan kaji, mau mempergunakan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kemudian hanya sekedar keperluan saja. Lanjut lagi hadirin Allah. Kenapa kita gencar harus dengan dakwah dan ilmu? Sudah dibacakan ayat tadi, Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Maka hadirin, kenapa kita harus gencar berdakwah ya? Yang dakwah itu harus yang terbaik, kata Maulana Ilyas, ramah terlalai, didampingi satu alim ulama dan satu hafiz Quran. Hadirin, tak apa hidup kita sederhana, kita banyak digunakan untuk menjamu tamu, untuk orang tua kita, lalu untuk khulud fi sabilillah. Karena hadirin, ada 3 manusia di padang mahsyar yang akan mendapat kemuliaan. Yunadi munadin yaumal qiyamati, ada penyeru pada hari kiamat. Dan sekian banyak manusia. Yang pertama kali dipanggil ainal muazzinun, mana para muazzin, irfa'u 'alal mimbar. Karena muazzin ini adalah Allahumma hazid da'wat dakwah yang sempurna. Ya. Yang pertama ditanya ainal muazzinun, mana muazzin, Bilal yang selalu mengadakan azan 5 waktu. Berapa banyak ibu sholat di awal waktu yang berbuka puasa sunnah dan yang datang ke masjid pahala mengalir. Yang kedua, aina hafizul Quran, mana hafiz Al-Quran. Sederhana hidupnya dia untuk menandakan Al-Quran di dalam 30 juz dalam qalbunya. Irfa'u 'alal mimbar, silakan naik ke atas mimbar. Yang ketiga, ainal mu'allimun, mana ustaz-ustaz, kebanyakan ustaz ini hadirin. Saya pernah menangis pandemi karena saya mengisi dakwah dan datang sampai Teluk itu dari 2001. Kawan-kawan ustaz yang kerjaan hanya dakwah dan jual motor untuk beli beras untuk pandemi. Ada yang jual lemari ketika pandemi puncaknya untuk membeli beras. Tak apa miskin, tetapi di padang mahsyar ainal mu'allimun, mana ustaz-ustaz yang hidupnya sederhana, gaji dari pondok pun kecil, irfa'u 'alal mimbar, silakan naik atas mimbar. Maka pejabat-pejabat yang orang tuanya bangga dengan gelar profesor doktor tertunduk malu hadirin. Kemudian yang ketiga, ya, yang disampaikan terus oleh Maulana Ihsan, murid langsung Maulana Zakaria rahmatullahi. Di pagi saya itu ada 2 murid Maulana Zakaria yang belajar langsung. Pertama Maulana Ihsan, yang adalah Mufti Zainal Abidin, tempat saya ngambil Dauratul Hadis. Ya, ini yang dia sampaikan terus. Ya, jadi hadirlah Allah dengan ada jaya dakwah. Berapa banyak anak seorang petani. Bahkan dulu ada Abdul Rauf di sini awal-awal. Ada seorang miskin Abdul Rauf, berapa hafalnya bulan? Hafal Quran? Kalau saya tahu bisa tanya. Ya, 9 bulan 10 hari. Ya, saya tahu 3 bulan, tapi 9 bulan 10 itu sudah mulai menguatkannya 1 tahun 3 bulan Abdul Rauf. Yang anak orang kaya, ya dia sampai mungkin hafal juga sampai 4 tahun. Hati orang miskin itu bersih kan? Dia tidak pongah-pongah dan sombong. Ya, sehingga anak saya tahu setiap bulan selesai 9 bulan 10 hari, dan setelah itu 1 tahun 3 bulan dia selesai Quran. Itu memecah rekor 9 bulan 10 hari di sini. Setelah saya teliti, subhanallah, ya, anak-anak orang tak apa hadirin hidup di miskin karena untuk perjuangan di jalan Allah.
Dan apa doa Nabi dalam kitab Ibnu Majah? Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Padahal sebetulnya Nabi tidak miskin, Nabi kaya raya. Buktinya mana? Waktu menikah dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala, mas kawin dari seorang bujang atas keringat beliau sendiri 30 unta merah. Belum waktu masnya. Kalau unta merah harganya 100 juta kali 30 berapa? Harga satu unta merah 100 juta, mas kawinnya 30 unta merah untuk Khadijah radhiyallahu ta'ala ummul mukminin. Jadi berapa? 3 miliar. Ada yang ngasih kepada istrinya hasil donasi 3 miliar. Begitu juga setelah saat beliau selesai nikah, ya, Halimah Sa'diyah, Allah panjangkan umurnya sehingga beliau mendapatkan hidayah sebelum wafat. Ibu yang menyusui beliau datang dalam undangan nikah. Setelah pamit, ada 60 domba, giring bawa pulang. Kalau domba 3 juta saja, domba Arab lebih kali 60 dapat 1,8 miliar, 180 juta bawa. Apa doa Nabi? Allahumma ahyini miskinan, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Ya, bagaimana sejarahnya keluarga Rasul ketika bulan Ramadan, isi rumah Ali ini ada 5 orang. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, dan satu hamba saya. Saat detik-detik menunggu azannya Bilal, yang ada di depan mereka air putih dan roti sebesar piring, satu roti tidak ada lauk. Sebelum azan tiba, mengetuk seorang ibu, wahai keluarga Rasul, lapar, Rasul belum makan. Anaknya ada yang digendong masih kecil, dan ada yang tinggal masih kecil-kecil. Mak lapar, mama lapar. Ali bangun dikasihkan roti. Ya, Fatimah dirinya ternyata bukan satu orang, angkat lagi roti. Hasan Husain yang kecil yang dididik oleh atuh dan ayahnya langsung berangkat turun. Hamba saya pembantu bohong, diangkat. Sudah pamit, ngasihkan 5 roti, kebetulan emaknya anak yang kecil dan anak dia pas 5. Tutup pintu berkumandang azan. Apa yang ada di depan mereka? Untuk berbuka apa yang ada? Hanya air putih. Menangis Ali radhiyallahu ta'ala, wahai anakku, wahai istriku, wahai hamba saya, hari ini kita berbuka puasa dengan air putih, tapi nanti Allah Ta'ala ganti dengan hidangan di surga. Kemana habis waktunya Ali? Kemana hartanya Ali? Hadirin untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Rasul sallallahu, wa abidni miskinan, matikan saya dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin. Ada di Ibnu-Majah, wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan saya ya Allah dengan orang-orang miskin. Maka dibahas al-pakar ahli pakar hadis muhaddis tadi, Maulana Shalih rahmatullah alaih, ya, dengan katakan kalau ini keluarga Rasul, sekeliling surga ini adalah surganya orang-orang miskin yang berjuang habis harta untuk di jalan Allah. Yang paling depan adalah Ali radhiyallahu ta'ala yang kehidupannya. Jangan bicara usaha untuk buka dengan air putih. Amanah yang besar adalah harta benda. Yang ketiga, hadirin, amanah ini adalah waktu kita. Ya. Maka waktu ini seperti pedang, salah menggunakan dia akan menyayat. Dan waktu ini kata alim ulama seperti es batu, batu es batu diletakkan di lantai habis, diletakkan di atas di dalam
gelas habis. Namun yang diletakkan di dalam lantai habis sia-sia. Kita gunakan dengan kemaksiatan, kita gunakan hanya untuk sawah, ladang, kebun, ya tidak berdakwah takun, hanya untuk anak bini saja, habis sudah kematian akan tiba. Tapi kalau diletakkan es ini di dalam gelas pun habis juga, tapi manfaatnya beda. Sama-sama mencair, sama-sama habis. Tapi ketika kita letakkan di jalan Allah, ingat harta tidak akan hisab di sisi Allah. Kalau harta yang di jalan Allah tiga itu saja. Selebihnya untuk motor, mobil akan hisab, itu pun yang harta yang halal. Lanjut lagi hadirin. Karena saya ngaji kajian fikih masih belajar menyampaikan dari 2001 sampai sekarang. Ternyata hadirin, perlu kita, terutama para alim ulama, menyampaikan 5 di dalam masyarakat. Dan insya Allah 5 ini itulah isi Al-Quran di 30 juz. Pertama, kita sampaikan pentingnya menyempurnakan iman sebelum kematian tiba. Yang kedua adalah menyempurnakan ibadah kita kepada Allah sebelum kematian tiba, kalau kita ingin selamat dunia, selamat akhirat. Yang ketiga, muamalah. Yang keempat, muasyarah. Yang kelima adalah akhlak dan adab. Pertama, sempurnakan iman. Yang kedua, sempurnakan ibadah. Yang ketiga, sempurnakan muamalah. Yang keempat, muasyarah. Yang kelima, akhlak dan adab. Namun hadirin, ketika iman yang lemah, bagaimana dia akan menyempurnakan ibadah dia? Bagaimana dia akan menyempurnakan muamalah dia? Bahkan lihat di masyarakat hadirin, masalah hutang disepelekan. Pada ayat yang terpanjang di dalam Al-Quranul Karim adalah Quran surat Al-Baqarah ayat berapa tentang hutang? 18. Mana ya Pak Quran? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. 18 berapa? 282. Ya. 282. Ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran adalah surat yang terpanjang adalah Al-Baqarah, ya. Dan ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran ayat tentang apa? Muamalah hutang. Tapi berapa banyak orang menyepelekan hutang? Hadirin rahimahullah. Lanjut lagi, lebih lagi menanjak ke muamalah muasalah keluarga, hukum waris. Disepelekan. Kenapa? Iman lemah. Ya, hukum waris. Terlebih lagi hadirin, perempuan. Mak kita tanya, istri kita tidak tanya, kenapa turun ayat waris An-Nisa ayat 11, 12 dan seterusnya dan sebagainya. Tradisi orang jahiliyah, yurisuna rijal dunan nisa, yang mewarisi laki-laki perempuan tidak dapat. Yurisuna al-kibar dunan siqar, yang tua dapat menguasai, yang kecil-kecil tidak dapat. Maka Allah turunkan ayat An-Nisa ayat 10. Ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu al-unsayyayn. Tapi ingat, sebelum An-Nisa ayat 11, coba ayat 10. Lihat, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Siapa yang makan harta anak yatim dengan zalim, yang tertua menguasai, jual ada yang kecil tak kebagian. Innama ya'kuluna fi butunihim namun di perutnya akan ada bala neraka. Wasanya selalu nasairo. Nerakanya bukan neraka jahanam, bukan neraka Allah, bukan neraka sakar, bukan neraka hawiyah, bukan neraka utama, bukan neraka ben, neraka spesial, neraka sa'ir. Kenapa muasalahnya rusak? Karena imannya lemah. Seperti itu. Coba lihat pulang kampung, rumah kampung siapa yang menguasai? Anak ketua, kiai, anak toho, sawah ada. Hadirin, berangkat kau ke Mekah, di hotel mandi tobat. Setelah itu kau salat tobat dan juga izin masih menghadap Baitullah. Setelah kau istighfar 10 kali, lalu kau tutup dengan rajanya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, dan seterusnya. Lalu kau sewa taksi ke Madinah.
di hotel Madinah mandi tobat, lalu sholat tobat, lalu istighfar di Raudhah antara mimbar dengan rumah Nabi SAW, tempat mustajab doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kira-kira satu petak sawah belum diberikan ke adiknya lunas? Hutang 1000 lunas? Lunas tidak? Tidak lunas. So kata Ali radhiyallahu ta'ala, salat tobat itu ada 4. Pertama menyesal, yang kedua berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi, yang ketiga berbanyak beramal saleh dengan hasanah rizqina saya, yang keempat jika kau berhubungan muamalah masalah kepada manusia, kembalikan, tunaikan, atau kau minta keikhlasannya. Ya. Kenapa ini terjadi muamalah? Padahal sudah 5 kali haji, sudah 20 kali umrah, tapi hadir lemah iman. Akhirnya muamalah abang masalah rusak. Seperti itu. Karena tidak mau berdakwah, tidak bergabung dengan ahli-ahli dakwah. Maka kalau ada mereka ada permasalahan, saya katakan bergabung dengan jamaah jaulah itu. Boleh. Kau akan mudah akan lapang dada 60.000 membagikan harta warisan. Seperti itu. Padahal orang yang memakan harta warisan muamalahnya tidak benar kepada manusia. Sampai kapanpun tidak bisa mencapai derajat takwa. Takwa menjalankan perintah Allah. Perintah Allah ketahuan dan asal. Yang kedua, sampai mati tidak bisa mendapatkan derajat waladin salih, anak yang saleh. Kalau orang tuanya pasti akan marah. Seperti itu. Dan taubatan nasuha ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha tidak bisa dicapai. Kenapa? Lemahnya iman. Sehingga muamalah masalah rusak. Seperti itu. Maka sebelum ayat 11 tentang waris, baca ayat 10. Di butuni namo, di perut ada bala neraka. Tapi kenyataan itu terjadi di masa ini. Tugas alim ulama menyampaikan ini. Dari 2001 sampai 2023, berarti 22 tahun, baru 5 orang yang datang kepada saya, Ustaz, ayah saya sudah meninggal, ini hartanya, bagaimana pembagiannya? Selebihnya tidak. Seperti itu. Maka hadirin rahimakumullah, ya, zalim. Bahkan Sufyan Tsauri ulama besar menyatakan, illa kita Allah Ta'ala bisab'ina zamban fima bainaka wa bainal ibad. Inna kita Allah Ta'ala yaumal qiyamati, apabila engkau menghadap Allah dengan membawa 70 dosa-dosa besar. Dulu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah jumatan, dosa kepada Allah 70 kali. Ahwanu, apa artinya ahwan? Isim tabdil, lebih ringan. Min antal qawmu bizambin wahidin bima bainaka wa bainal ibad. Itu 70 dosa kepada Allah masih lebih ringan ketimbang kau buat dosa, tapi satu dosa kepada manusia, hutang, menyakitinya, mencaci makinya, menggunjingkannya. Yang sudah disampaikan oleh Ustaz David, ya, apabila engkau dahulu misal seseorang itu tidak pernah sholat seluruh, nggak pernah puasa Ramadan, nggak pernah Jumatan, datanglah jamaah tabligh, mulailah si tua umur 68 tahun tertatih-tatih ke masjid, duduk taklim pun kadang melonjol si tua ini, meniti air mata, astagfirullahaladzim, la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Menyesal si tua ini dosa dia kepada Allah begitu banyak. Allah sudah jawab, ya ibadi lau balaghat dzunubuka ananas samai, wahai hamba-hambaku siang malam tidak pernah salat, tidak pernah puasa, tidak pernah jumatan, sampai dosamu menyentuh ke langit, summastaghfartani, kemudian kau bersimpuh di usia senja, mau pensiun, kau menampun kepada aku, kata Allah, bergabung dengan jamaah tabligh untuk mulai memperbaiki dirinya. Apa jawab Allah? Singkat saja, ghafartu laka fala ubali. Bentuk pasten, bentuk fi'il madhi, bukan mudhari akan. Ghafartu laka, sudah ku ampuni Pak Tua dosa-dosamu, fala ubali, saya tidak peduli sebesar apapun. Lau balaghat dzunubuka anana sama, menyentuh ke langit dosa.
kepada Allah. Hadirin. Tetapi ketika dosa kepada manusia, kita biarkan dia tidak salah, rusak muamalah dia dengan keluar dengan orang lain, muasalah dia rusak dengan orang tua dia durhaka. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pada hadirin Allah, begitu juga hilangnya akhlak dan adab. Kenapa dakwah ditinggalkan? Ya, berapa banyak hadirin anak-anak mengatakan padahal standar durhaka orang tua itu bukan mengusirnya, mengatakan dua huruf, fala taqul lahum uffin. Sudah durhaka. Dia tidak mengatakan tapi dia simut, minta beli HP, minta beli ini Cina, akhirnya dia ngambek. Apa kata Ali radhiyallahu ta'ala dalam kitab Irsyadul Ibad? Man hazina walidayhi faqad aqawma. Siapa yang membuat sedih kedua orang tuanya, sungguh dia sudah mendurhakainya. Kenapa ini terjadi hadirin? Karena banyak ditinggalkannya dakwah. Maka hadirin, tugas kita semua, terutama para alim, para ulama, santri betul. Apa tadi? Tugas kita adalah dakwah dan ilmu. Karena tugas dengan dakwah membawa ilmu bisa membenarkan iman mereka, ibadah mereka, muamalah, muasarah, akhlak dan adab. Karena 5 ini adalah isi Al-Quran 30 juz. Kita sempurnakan 5 ini sebelum kematian tiba. Insya Allah hadirin, kita selamat dunia dan akhirat. Dan ini perlu diketahui para santri. Kalau kata kita ingin kata Pak Habib Munzir, Habib Lutfi dan yang lain, kalau kita ingin selamat dunia akhirat, pertama adalah muliakan guru, yang kedua muliakan orang tua. Hadirin dalam kitab Tadbirul Hasis terjadi pertanyaan, mana afdal antara guru dengan orang tua? Ada yang mengatakan alasan kena dengan orang tua. Hadirin, kita dari alam arwah turun ke muka bumi, mengenal pindahnya dunia. Tetapi dengan guru, kita dari muka bumi, dengan didikan guru, kita dikenal oleh penduduk langit. Dengan orang tua kita dari alam arwah turun lahir ke muka bumi. Dengan guru kita amalan dakwah di muka bumi dan menuntut ilmu, kita dikenal oleh penduduk langit pada mereka. Sehingga sampai sekarang ditanya mana afdal antara orang tua dan guru, hingga kini tidak ada jawaban. Dua-duanya afdal. Guru tak bisa mengajar kalau tidak turun dari alam arwah ke alam dunia. Begitu juga tanpa guru tidak bisa kita mengenal Allah. Tidak bisa saat amal kita sibuk melakukan catanya. Sampai kini, insya Allah sampai hari kiamat, tidak ada yang bisa menjawab siapa yang afdal antara orang tua dan guru. Dua-duanya afdal. Maka hadirinlah Allah, tugas kita kalau ingin selamat adalah apa tadi? Muliakan guru, ikut titahnya. Kalau kata guru misalnya kata Ustaz Dawi, Ridwan, 40 tahun, pulangkan. Ada masalah, musyawarah. Ikut titah guru. Ya, menggunakan. Hati-hati nih, sudah punya anak berapa beliau? Saya berapa anak? 4. Tetap kecil loh. Bercukup. Yang hujan enak. Hujan. Ini saya ceritakan kayak di belakang saya. Luar hujan, tapi pahalanya besar. Ya, berapa nih? 70 ke 80 rakaat hujan tidak bisa menandingi 2 rakaat sudah menikah. Mujahadahnya itu hadirin. Maka kalau ingin selamat, muliakan guru. Karena muliakannya bukan bawa kue saja, ikut titahnya. Tentu titah guru berdasarkan Quran hadis dan pada masa kita. Yang kedua, muliakan orang tua. Senangkan mereka, senyum mereka. Maka Allah perintahkan ketika guru dan orang tua senang. Kata guru saya Ridwan sudah 12 tahun, samina wa ta'na. Madu bisa dihandle oleh bibi atau ustaz-ustaz apa, santri-santri yang besar-besar madu. Ya nggak jadi masalah seperti itu. Ya, jadi hadirin Allah, apabila kita muliakan guru dan kita muliakan orang tua kita, insya Allah ilmu kita akan berkah, kita akan selamat dunia sama selamat pula di akhirat. Maka hadirin, mudah-mudahan penyampaian singkat ini Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada saya supaya saya itu tetap dikekalkan dalam usaha dakwah. Maka kata guru kami ketika kami memanen gandum di Rewe,
yang panjangnya lahan itu 3 kilo panjang, 3 kilo lebarnya. Setelah kami memanen itu, kami capek sekali, ada yang luka, manen gandum, ya kayak manen padi, pakai arit, terluka. Langsung waktu itu terjadi gerhana. Kami kedengar sempat gerhana bersilang hadap kiblat, istighfar terus istighfar sampai gerhana itu selesai. Lalu Maulana Nazrul Rahman, salah satu orang paling tua yang masih hidup di Rewe, ya dia ahli tarekat, beliau mengatakan ketika capek dalam fisabilillah, lelah letih ketika sudah bergaul ta'lim, maka kata beliau, doalah kepada Allah supaya Allah kabulkan dalam usaha tabligh dan tadris. Dua, minta supaya Allah kabulkan kita dalam usaha tabligh dan tadris itu. Kalau sudah mampu di sisi ini dengan syarat muliakan guru dan muliakan orang tua, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Dan ingat, tanggung jawab kita masih sangat besar. Di zaman sekarang masih saya temukan orang yang tidak bisa baca Fatihah. Bukan bohong, akhirnya supir satu itu harus tanggung jawab kau selama seminggu 2 minggu dia harus dapat Fatihah. Pasang kategori. Menangis saya hadir. Ternyata orang yang kerja dengan ustaz, setelah aku cek ternyata hanya batas bismillah, Al-Fatihah tidak hafal. Ya anak-anak muda, ini tanggung jawab kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga istiqamah kita dalam usaha dakwah, usaha tabligh dan tadris. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya awwalul awwalin ya akhirul akhirin ya dzal fadlil fatin ya rahmal masakin ya Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan ya rabbal alamin ya mujibas sabirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi awwali kalamina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi awsati kalamina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi akhir kalamina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di awal pondok pesantren Al-Kiram ini para alim ulama berkumpul, para santri, kami semua menengadah tangan di hadapan Engkau ya Allah. Tangan yang tengadah, tangan yang banyak maksiat, noda dan dosa. Mulut yang berdoa dan mengaminkan penuh maksiat, noda dan dosa. Tubuh yang dulu ini pun bergelimankan maksiat dan dosa. Tapi Allah, Engkau Ghafur, Engkau Ghaffar, Engkau Rahman, Engkau Rahim. Inna, Kau sudah nyatakan tertulis di atas setelah Nabi Allah Muhammad SAW, Inna rahmati wasi'um min azabi. Ini landasan kami memohon ampun kepada Engkau. Ampunkan dosa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkan dosa daripada keluarga kami dan dosa kaum muslimin muslimat di seluruh dunia, di mana sibuk dengan dunia, dia meninggalkan usaha dakwah, pelan dunia akan ditinggalkan. Ya Allah ya Tuhan kami, terlebih lagi ampunilah doa-dosa manusia yang tidak ada gantinya kemanapun kami mencarinya di muka bumi ini, yakni ayah dan ibu kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Begitu juga ampuni dosa guru-guru kami. Ya Allah, walaupun guru-guru kami menerapkan kadang terbata ya Allah, tidak fasih ya belajar, tapi dengan bimbingan guru kami bisa mengenal Engkau, bisa mengenal hukum hakam sunnah Rasulullah SAW. Untuk itu ya Allah, muliakan guru kami, bimbing mereka, pandang kami semua yang termasuk guru-guru kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan lepaskan kami dalam usaha dakwah tabligh dan tadris, karena kami ingin ya Allah menatap wajah Rasul di pada masa nanti. Ya Allah, tangan yang banyak dosa ini ingin minum di telaga kausarnya Nabi. Tapi ya Allah, dengan dakwah dan tabligh dan tadris, hadapan kami ya Allah, Kau berikan kami di belakang Rasul SAW. Ya Allah, hidup kami berbeda, zaman kami berbeda, kami tidak bertemu Rasul SAW.
Begitu juga ya Allah, dalam mimpi pun belum pernah bertemu. Karena hati kami masih kotor, takabur, sombong, banyak dosa. Tapi izinkan mata yang banyak dosa ini Allah, kami menatap wajah Rasul. Itulah kami ikut ya Allah, walaupun sebesar zarah dan sebanding dengan dakwahnya sahabat. Kami tetap tertatih mengikut dakwah ini. Terkadang dalam dakwah pun kami masih mengikutkan dunia dalam dakwah kami. Cinta dunia untuk ya Allah, bimbing kami, tuntun kami di sisa-sisa umur yang kami tidak tahu berapa sisanya. Begitu juga bimbing guru kami, tuntun guru kami supaya istiqamah membimbing kami. Mudah-mudahan kau berkahi umurnya, kesehatannya, rezekinya dan keluarganya sampai hari kiamat guru-guru kami. Ya Allah, karena kami pun ingin bersama guru kami, pusat-pusat kami ada ulama ketika Rasul SAW menuju surga dengan sahabat-sahabatnya. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada Kau berkahi umur kami, kesehatan kami, rezeki kami, harta benda kami, pekerjaan dan usaha kami. Berkahi pula anak cucu keturunan kami supaya menjadi dai-dai, menjadi orang-orang saleh, orang takwa yang tersimpan di dalam Al-Quran 30 juz, dan mereka mengamalkan dan menyampaikan Al-Quran tersebut kepada umat manusia. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahi pula waktu kami. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankan doa kami. Allahumma sina kibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma ansur man nasara dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur man nasara dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna minhum wa'uzul man ghazala dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa'uzul man ghazala dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la taj'alna minhum Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.